Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau kapanpun Anda mengakses video pembelajaran ini. Om Swastiastu bagi kita semua. Salam kebajikan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi berkaitan dengan tutorial KineMaster. Semoga adik-adik sekalian atau teman-teman yang menyaksikan acara ini dapat mendapatkan pelajaran yang berarti. Di sini Bapak mencoba membuat rekaman aktivitas pada handphone menggunakan aplikasi rekam gambar. Kemudian Bapak memilih KineMaster. Di sini softwarenya. Kemudian tampak tampilan dari KineMaster. Nah, tampilan KineMaster ini Bapak pakai KineMaster yang sudah di crack. Jadi ini dari KineMaster Pro punyanya Indonesia MOD by Satria ID. Sebenarnya kalau mau menyebut software ini ada yang bilang KineMaster, ada yang bilang KineMaster, jadi Kin atau KineMaster, terserah. Yang penting intinya bahwa aplikasi ini bertugas untuk mengedit sebuah video. Ya, lanjut ya. Nah, pada video ini kita mencoba mengambil aspek rasio dulu. Nah, aspek rasionya itu ada yang ukuran 16:9, 9:16, atau 1:1. Nah, Bapak lebih menyarankan Anda menggunakan aspek rasio 16:9 karena aspek rasio ini sering digunakan untuk diputar atau di play lebih bagus di aplikasi multimedia lain seperti televisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut. Nah, sekarang kita akan memulai pada lembar kerja ini. Lembar kerja dari KineMaster ini ada ditulis di situ media browser. Nah, pada media browser ini sudah ditampilkan ada latar favorit. Kalau di sini Bapak punya ada cloud storage, export, receivers, WhatsApp, screenshot, dan sebagainya. Ada juga kamera. Mungkin kalau yang kalian yang baru install itu hanya ada latar favorit dan kamera, sedangkan ekspornya masih kosong. Nah, ekspor itu biasanya khusus untuk hasil dari kerja output KineMaster yang sudah selesai. Jadi dia tersimpan di situ. Nah, baik, kita coba untuk membuka satu lembar kerja. Oke. Nah, di sini Bapak sudah punya satu lembar kerja, contohnya tentang satu video tentang aktivitas anak Bapak yang ikut-ikutan kakaknya belajar di PAUD. Nah, di sini ketika saya tekan filenya, maka akan keluar sebuah gambar panjang atau bar film. Nah, disinilah kita akan bekerja. Jadi ada durasi waktunya di situ ditulis 16.857 atau sekitar itulah secondnya yang akan kita pakai. Mungkin sekitar berapa ini, 16, lebih lah. Nah, lanjut. Nah, kita lihat barnya ini. Nah, sekarang setelah kita mengklik bar tersebut, maka akan muncul garis kuning yang mengelilingi file yang kita sudah input ke lembar kerja, sehingga menampilkan nama file dari yang paling atas, namanya file yang kita input, judulnya di situ tak berjudul 7, 720 dan seterusnya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada
ukuran dari file yang kita pakai. Jadi di sini dia menggunakan video ukuran 1280 kali 720. Nah, lihat di sini ada beberapa fungsi. Fungsi pertama klip grafis. Nah, di sini berisi tentang beberapa klip-klip yang sudah disediakan oleh KineMaster. Kemudian opsi berikutnya yaitu kontrol kecepatan. Nah, kontrol kecepatan ini jadi ketika kita pilih opsi ini nanti gambar atau bar yang kita kerjakan tadi ini yang warna kuning ini bisa kita kontrol kecepatannya. Namun pada pertemuan untuk pembelajaran berikutnya baru Bapak jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya ada namanya membalik. Artinya kalau membalik ini misalnya barnya ini dimulai dari gerakan awal sini ya, dari nomor 1 ke nomor 12 misalnya. Nah, kalau dibalik berarti dia mulai dari nomor 12, 8 seterusnya sampai 0. Jadi gambarnya seolah-olah kayak apa? Kalau Michael Jackson tuh windwalk. Jadi dia kembali. Nah, lanjut ya. Kemudian ada di bawahnya itu namanya putar atau pencerminan. Nah, kalau putar atau pencerminan ini berkaitan dengan misalnya opsi gambar kita ini sekarang vertikal. Nah, kalau kita klik itu dia akan memberikan opsi ini gambar yang vertikal dari lembar kerja kita ini bisa kita rubah ke dalam bentuk horizontal. Nah, kalau filter warna ini dia misalnya Anda yang sudah pernah bermain Photoshop, ini berkaitan dengan apa warna yang dominan atau warna yang akan kita isi pada lembar kerja yang sudah ada. Misalnya di sini warnanya terlalu putih, kita mau bikin dia jadi agak gelap. Jadi kita masukkan gradasi warna yang lain. Namun untuk filter warna nanti kalau kalian sudah tahu dasar-dasar mengoperasikan KineMaster, baru dengan sendirinya Bapak tidak perlu ajarkan, Anda bisa belajar sendiri. Namun nanti pada pertemuan berikutnya Bapak akan jelaskan bagaimana opsi-opsi berikut itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini hampir sama dengan filter warna. Jadi intinya dia menyesuaikan karakteristik dari video atau lembar kerja yang akan kita utak-atik sebelum diedit. Kemudian equalizer atau EQ. Nah, ini berkaitan dengan suara. Kemudian ada amplop volume dan berkumandang. Nah, kalau yang berkumandang ini dia ini lebih membuat suasana atau suara dari lembar kerja yang kita buat atau audionya itu seolah-olah punya efek. Di sini nanti ada banyak pilihan. Nanti kita belajar bersama setelah pengenalan dari lembar kerja KineMaster. Nah, selanjutnya ada di situ pengubah suara. Nah, untuk pengubah suara ini hampir sama dengan kalau di musik-musik elektron yang ketika kalau kalian ikut Dero atau dengar organ. Nah, itu kadang biasanya penyanyinya dia menyanyi dari suara normal bisa dirubah seperti chipmunk atau tupai, kemudian suara dari laki-laki menjadi perempuan dan seterusnya. Nah, aplikasi ini dia bisa merubah seperti itu. Kemudian ada banyak lagi di sini seperti opsi-opsi ekstrak audio dan seterusnya. Nah, kira-kira pilihan yang diberikan oleh KineMaster sebagai satu aplikasi yang lumayan terjangkau, mudah diaplikasikan, ini sudah mumpuni untuk melakukan pengeditan data sebelum data tersebut kita olah atau diedit, dipotong, disambung dan seterusnya. Nah, di sini coba kita bermain dengan salah satu contoh ya. Nah, misalnya pada gambar ini, video ini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, Bapak mau menghilangkan yang horizontalnya. Jadi Bapak klik gunting, kemudian Bapak pilih pangkas ke kiri. Nah,
Artinya setelah Bapak geser dengan jempol sampai pada batas yang Bapak butuhkan, Bapak tinggal mengklik pangkas ke kiri playhead. Artinya berarti dari batas yang Bapak sudah tentukan itu ke kiri semua terpotong. Begitu pula sebaliknya jika Anda atau adik-adik sekalian memilih memangkasnya ke kanan, maka semua file yang atau bar yang kuning ini yang ke kanan itu akan terpangkas. Nah, kalau bagi di playhead itu artinya Anda hanya memotong tanpa menghilangkan. Nah, kemudian yang terakhir itu namanya bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, kalau ini berarti di antara Di antara bar yang sudah disiapkan ketika kita potong, kita otomatis memasukkan sisipan. Nah, sisipan ini bisa sesuatu yang berbentuk gambar bentuk diam dan seterusnya. Nah, coba perhatikan di sini ya. Setelah Bapak potong, nah ini gambarnya sudah yang miring tadi itu sudah hilang karena Bapak sudah pangkas. Nah, sekarang Bapak mencoba melakukan pembalikan atau membuat supaya yang vertikal tadi dia berubah. Nah, di sini Bapak memilih tombol opsi putar. Nah, ketika Bapak putar berarti di sini gambarnya berubah dari yang tadinya vertikal menjadi horizontal. Sehingga jadilah filenya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu gambarnya tidak penuh ya kalau kita lihat di sini. Nah, bagaimana caranya supaya gambar ini penuh full frame? Nah, Bapak pilih opsi pen atau dan zoom atau di sampingnya gambar gunting. Nah, itu pada posisi awal Bapak posisikan maunya Bapak, jadi kayak yang Bapak tunjukkan sebelumnya tentang penggunaan jempol itu, jempol sebagai kursor kita atau mouse-nya kita. Jadi kita coba besarkan, kemudian sesuai dengan keinginan kita sampai dia sampai satu frame atau satu layar penuh. Kemudian kita pilih lagi opsi posisi akhir. Nah, di pada posisi akhir ini kita sesuaikan apakah mau kita dia tetap seperti ini atau dia lebih mengecil atau lebih besar lagi. Itu sesuai keinginan kalian. Nah, setelah itu coba kita play ya. Nah, ketika kita coba play nanti akan terlihat gambarnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Yang tadinya gambarnya masih kecil kemudian vertikal, itu kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita mau. Lanjut. Nah, coba kita play. Nah, sudah kan? Jadi filenya ini sudah terlihat sesuai dengan keinginan kita bahwa gambarnya sesuai, dia harusnya horizontal semua sehingga tampilannya jelas. Nah, sekarang misalnya ya, kalian tidak butuh suara dari isi gambar ini seperti Bapak sekarang. Bapak tidak memerlukan audio dari gambar ini, namun Bapak akan memberikan suara tambahan berupa rekaman agar penjelasannya jelas. Bapak bisa stop gambarnya dan kemudian Bapak berikan keterangan. Maka pada opsi audio atau di sebelahnya pen tadi atau habis gunting pen sebelahnya lagi, nah di situ Bapak mengklik dengan telunjuk tombol atau keterangan speaker ya. Speakernya itu Bapak tekan sehingga dia ada garis miring warna biru. Akibatnya audio dari file ini tidak akan kedengaran. Nah, sehingga kita bisa memasukkan rekaman baru untuk proses editing berikutnya. Nah, jadi kira-kira untuk pertemuan kita yang pertama
kita siapkan dulu filenya, kita atur sedemikian rupa sehingga cocok. Nah, nanti setelah itu baru kita melakukan editing. Nah, tutorial yang bisa Bapak bawakan pada pertemuan kali ini. Nantinya pada pertemuan berikutnya Bapak akan mencoba lebih baik lagi dari pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang dipahami, langsung saja dihubungi melalui WhatsApp ya. Jangan lupa, jangan segan-segan bertanya, karena nanti ketika kita bertemu secara tatap muka, tidak ada lagi teori, tetapi kita langsung demonstrasi, langsung dengan sesuatu yang akan Anda produksi dan Anda akan tampilkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Dadah.